Rifa Nurmulki itu dipercaya oleh pelatih Wolfgang Nagoya untuk bermain secara penuh ketika menghadapi Hiroshima Thunders. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, kita melipir sebentar ya, tidak membahas tentang Final Four Pro Liga 2025, tapi kita akan bergeser ke Liga Jepang, karena ini ada kabar yang sangat luar biasa, keren banget, istimewa dari Rifa Nurmulki, di mana kita ketahui bahwa kemarin Rifa Nurmulki berhasil membantu Wolfgang Nagoya mengatasi atau mengalahkan perlawanan dari Hiroshima Thunders di babak perempat final Liga Jepang atau SV League. Permainan dari Rifa Nurmulki, 2 jempol, keren banget, dan dirinya saat itu tampil sangat istimewa meskipun ditempatkan sebagai middle blocker. Hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa di set pertama saat itu Wolfgang Nagoya itu berhasil menang dengan skor 25-17. Di set kedua pertandingan semakin sengit dan skornya itu adalah 31-29. Tapi di set ketiga Hiroshima Thunders berhasil menang dengan skor 21-25, dan di set keempat Wolfgang Nagoya yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki, kemudian Nimir Abdelaziz dan juga Tine Urnaut kembali memetik kemenangan. Kali ini skornya adalah 25-16. Ada beberapa, setidaknya ada 3 poin penting dari penampilan yang ditujukan oleh Rifa Nurmulki ketika Wolfgang Nagoya itu mengalahkan Hiroshima Thunders di babak perempat final di pertandingan pertama kemarin di SV League atau Liga Jepang tahun 2025 ini. Yang pertama atau poin penting pertama itu adalah Rifa Nurmulki itu dipercaya oleh pelatih Wolfgang Nagoya untuk bermain secara penuh ketika menghadapi Hiroshima Thunders. Harus diakui bahwa Rifa Nurmulki itu ditempatkan di posisi middle blocker, dan itu sama-sama kita ketahui bukanlah posisi ideal bagi pemain timnas voli Indonesia itu. Tapi meskipun ditempatkan sebagai middle blocker, kemarin Rifa Nurmulki itu tampil sangat gacor dan menit bermainnya sangat banyak. Hal itu menjadi kebalikan jika dibandingkan dengan awal musim. Karena apa? Kita ketahui bahwa Rifa Nurmulki itu di awal musim itu menit bermainnya sedikit, bahkan ketika dimainkan di tengah lapangan, dirinya itu ya sekitar beberapa menit saja untuk membela Wolfgang Nagoya. Selain itu, chemistry yang terbangun antara Rifa Nurmulki dengan para pemain lainnya, termasuk dengan Nimir Abdelaziz, di pertandingan kemarin itu juga sangat istimewa. Kalau teman-teman melihat, saat itu Nimir Abdelaziz dan juga Rifa Nurmulki itu sering bertukar posisi di tengah lapangan. Selain itu juga ada hal yang sangat luar biasa lagi, bahwa Nimir Abdelaziz terlihat beberapa kali memberikan dukungan, memberikan support kepada Rifa Nurmulki, terutama ketika quote and quote Rifa Nurmulki itu sedang bisa dikatakan sedang tidak perform di tengah lapangan pada pertandingan kemarin. Ini menjadi bukti bahwa bimbingan dari pemain sekelas Nimir Abdelaziz tentu akan sangat berguna bagi masa depan Rifa Nurmulki. Karena apa? Ya kita ketahui Nimir Abdelaziz ini kan salah satu pemain voli terbaik yang ada di dunia. Selain itu juga, poin penting kedua adalah Rifa Nurmulki ketika mendapatkan kepercayaan untuk bermain secara penuh saat menghadapi Hiroshima Thunders, dirinya menjawab tanggung jawab itu atau menjawab kepercayaan itu dengan sangat baik. Dan hal itu bisa kita lihat dari poin yang atau statistik yang didapatkan oleh Rifa Nurmulki di pertandingan kemarin. Jadi di pertandingan kemarin, sepanjang pertandingan ketika dirinya bermain secara full, Rifa Nurmulki yang merupakan mantan pemain Surabaya Samator dan Jakarta Bin itu berhasil mencetak 7 poin, tapi hebatnya adalah 7 poin yang didapatkan oleh Rifa Nurmulki itu didapatkan dari 10 attempt atau 10 percobaan. Itu artinya, kalau kita bedah dari sisi attack success rate sendiri, Rifa Nurmulki statistiknya untuk attack success rate-nya itu mencapai angka 70%. Dan hal itu ya sangat luar biasa untuk Rifa Nurmulki yang baru kali ini bermain secara full bersama Wolfgang Nagoya di Liga Jepang atau SV League tahun 2025. Penampilan dari Rifa Nurmulki sendiri itu berbuah penghargaan yang sangat prestisius, yang sangat bergengsi. Karena apa? Setelah pertandingan antara Wolfgang Nagoya melawan Hiroshima Thunders, Rifa Nurmulki itu dinobatkan atau ditahbiskan sebagai player of the match atau pemain terbaik di pertandingan tersebut.
keren, kita harus memberikan tepuk tangan yang sangat luar biasa, kita harus memberikan apresiasi dan juga kredit yang sangat tinggi atas penampilan Rifanur Mulki. Karena apa? Sekali lagi bahwa dirinya membuktikan memiliki mental baja, memiliki semangat bertarung yang sangat besar, meskipun di awal musim tidak bermain secara full, tapi kemarin dirinya itu ketika diberi kepercayaan untuk bermain secara penuh, Rifanur Mulki menjawab kepercayaan itu dengan sangat baik. Kalau kita bandingkan dengan pemain lain, memang harus diakui bahwa statistik atau perolehan poin yang didapatkan oleh Rifanur Mulki itu tentu saja masih kalah jika dibandingkan dengan Nimir Abdelaziz. Jadi ini sudah saya ambilkan datanya dari situs resmi SV League bahwa kemarin Nimir Abdelaziz itu berhasil mencetak 27 poin dari 44 attempt atau 44 percobaan. Bedanya adalah gini, bahwa attack success rate yang dimiliki oleh Rifanur Mulki itu mencapai angka 70%, sedangkan untuk attack success rate yang dimiliki atau didapatkan oleh Nimir Abdelaziz di pertandingan kemarin itu mencapai angka 61,4%. Selain itu juga Rifanur Mulki itu kalah jika dibandingkan dengan Zamayaki yang kita ketahui di pertandingan kemarin dirinya itu mencetak 16 poin dari 31 attempt. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa untuk attack success rate sendiri untuk Yamazaki itu hanya mencapai angka mencapai angka 51,6%. Itu artinya untuk attack success rate yang dimiliki oleh Rifanur Mulki yang mencapai 70% itu lebih tinggi jika dibandingkan Nimir Abdelaziz dan juga Yamazaki. Selain itu juga perolehan poin yang didapatkan oleh Rifanur Mulki di pertandingan Wolfsburg Nagoya ketika menghadapi Hiroshima Thunders kemarin itu juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemain asing lain di Wolfsburg Nagoya, yaitu Tine Urnaut, karena sepanjang pertandingan kemarin Tine Urnaut itu hanya mencetak 3 poin saja. Poin ketiga, setelah tadi poin pertama dari sisi penampilan, kemudian dari sisi statistik, poin ketiga dari performa yang ditujukan oleh Rifanur Mulki di pertandingan kemarin adalah memperbesar peluang bagi Wolfsburg Nagoya untuk melaju atau melangkah ke babak semifinal Liga Jepang atau SV League tahun 2025 ini. Karena apa? Babak perempat final untuk SV League atau Liga Jepang musim ini itu menggunakan sistem best of 3. Jadi dengan satu kemenangan di pertandingan kemarin, itu artinya Wolfsburg Nagoya hanya perlu mendapatkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke babak semifinal, dan pertandingan kedua antara Wolfsburg Nagoya melawan Hiroshima Thunders itu akan diselenggarakan pada hari ini. Kalau ternyata Wolfsburg Nagoya yang diperkuat oleh Tine Urnaut, kemudian Yamazaki, kemudian Nimir Abdelaziz dan juga Rifanur Mulki di pertandingan hari ini berhasil mengalahkan Hiroshima Thunders, mereka itu akan melangkah ke babak semifinal, dan mereka itu akan ditunggu atau sudah dinantikan oleh tim yang sangat kuat, tim yang sangat legendaris, yaitu Santori Sunbirds. Tapi kalau hari ini ternyata Wolfsburg Nagoya itu kalah, tentu saja akan ada pertandingan ketiga, dan pertandingan ketiga itu akan diselenggarakan pada hari Minggu besok untuk menentukan siapa tim yang akan melangkah ke babak semifinal Liga Jepang atau SV League musim ini. Ya, keren banget untuk Rifanur Mulki. Semoga saja karirnya semakin baik lagi, semoga permainannya semakin istimewa lagi, dan juga semoga semakin banyak pemain voli Indonesia yang abroad atau bermain di luar negeri. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan agar karir Rifan itu semakin oke lagi, dan juga doakan timnas voli Indonesia agar semakin berprestasi, tidak hanya di level SEA Games tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.